Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Brianawati Siregar SSI, guru kimia dari SMA Negeri 6 Kota Jambi dan mahasiswa pendidikan profesi guru Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 1 tahun 2021 di Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas uji kinerja pendidikan profesi guru pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 di SMA Negeri 6 Kota Jambi dengan materi larutan penyangga di kelas 11 MIPA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang. Terima kasih sudah ada di kelas Ibu pagi ini. Kita mulai dengan Ibu membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita ketemu lagi dengan Ibu masih dengan pembelajaran daring seperti biasa. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu lihat dulu semuanya sudah hadir. Yang belum on cam, Mas Marilyn silakan ya Nak ya on camnya. Kalau bisa diganti backgroundnya, kalau nggak apa-apa. Dwi tadi lagi izin, ada perlu, jadi nanti baru bisa on cam. Terus ya silakan on cam ya Nak ya. Nah terus Ibu lihat semua sudah memakai seragam pada hari ini, hari Senin. Di rumah masing-masing, Ibu juga di rumah Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya. Sebelum kita mulai, Ibu ini Eriko, silakan Eriko untuk pimpin doanya, Nak. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, pada hari ini kita kan belajarnya mengenai larutan penyangga yang sudah pernah Ibu sampaikan di GCR tadi malam. Jadi sebelum kita mulai, karena larutan penyangga ini materi sebelumnya adalah asam basa, kita akan ada yang namanya post test ya Nak ya. Nah, post testnya Ibu buka dulu. Nanti coba Ibu share sebentar. Ini juga sudah masuk Fatur ya, terima kasih. Wajah Ibu dan suara Ibu kelihatan ya Nak dengan jelas ya? Kelihatan, Bu. Tidak terlalu dekat Ibu dengan kamera ya. Sudah pas ya, jadi kalian tidak terganggu ya. Ya, Bu. Sudah pada sarapan, Nak? Sambil Ibu beli. Puasa, Bu. Oh iya, besok kita lebaran ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita bahas sama-sama, ini soal post testnya sudah Ibu kasih. Nah, kelihatan ya? Belum, Bu. Belum kelihatan? Udah, Bu. Udah. Kita bahas sama-sama. Ini soal tesnya, soal post testnya, karena kita belajar tentang asam basa, berarti coba ini siapa yang ada kelihatan nih sama Ibu? Holipa, coba nomor 1 Holipa. Manakah dari senyawa di bawah ini yang merupakan asam lemah? A. H2CO3. Oh ya, H2CO3 ya.
Nah, Ibu kasih alasannya kenapa H2CO3. Nah, Ibu ingatkan kemarin tuh kalau H di depan itu kebanyakan asam, kecuali CH3COOH nanti ya. Kalau OH di belakang itu basa. Jadi, H2CO yang asam kuat itu kan ada golongan 7A, HCl, HBr, HI, kecuali HF. Dan salah satu contoh asam lemah itu ada lagi asam karbonat, H2CO3. Kalau HCl tadi asam kuat, NaOH kenapa basa kuat? Karena Na dari golongan 1A. Nah, sementara NaCl itu garam. Nah, garam. Nah, garam ya. Terus H2SO4. H2SO4 itu kan asam kuat. Nah, kalau yang nomor 2 apa? Ini diajar coba bacain nak nomor 2. Yang merupakan pasangan asam basa konjugasi adalah H2O dan OH-. Oke, yang namanya juga pasangan berarti mirip. Yang kalau mirip berarti antara NH3 dengan H2O kan tidak sama, NH4+ dengan OH- tidak sama, NH3 dengan OH- tidak sama. H2O dengan NH4+ juga tidak sama ya. Yang sama di sini hanya yang E. Jadi pasangan asam basanya yang E. Oke. Terima kasih untuk Khalifa Diajeng sudah menjawab dengan benar post testnya. Kelihatan ya nak ya? Kelihatan, Bu. Oke, hari ini Ibu akan memaparkan materi tentang larutan penyangga atau larutan buffer. Terus, nah kelihatan ini gambar apa nih? Ada gambar empek-empek. Tadi siapa yang sarapan empek-empek? Nah, terus ada yang namanya air liur. Nanti ini sebelumnya materi kita apa nak? Materi sebelumnya Apa materi kita sebelumnya Dini? Sebelum kita belajar asam basa, materi kita apa? Larutan penyangga. Sebelum larutan penyangga berarti tadi asam sama basa nggak materi kita sebelumnya? Iya, Bu. Oh, asam sama basa ya Andin ya. Penyangga itu ada 2, ada penyangga asam sama penyangga basa. Jadi kalau penyangga asam itu isinya asam lemah dengan basa konjugasinya atau dengan garamnya. Terus kalau penyangga basa itunya ya basa lemah, harus yang lemah ya, basa lemah dengan asam konjugasinya atau basa lemah dengan garamnya. Begitu ya Diajeng, paham ya nak? Nah, karena penyangga itu ada 2, maka menghitung pH-nya pun dilakukan dengan 2. Ada yang menghitung pH asam, min log H+-nya, berarti H+-nya Ka dikali dengan asam dibagi dengan garamnya. Dan sama dengan basa, tinggal ganti. Nah, ini untuk Ibu jelaskan sekilas. Nah, ini untuk contoh soal untuk menghitung penyangga asam. Berarti di dalam soal harus ada asam lemah dengan garamnya atau asam lemah dengan basanya. Yang kita butuhkan mol, bukan molaritas. Nah, di sini sudah ada mol, tinggal dimasukkan ke rumus yang tadi sehingga ketemu pH-nya 5 kurang logaritma 3,6. Karena yang di soal adalah penyangga asam, berarti nanti ya udah, berarti kita menghitung pH-nya. Nah, kalau basa, jika yang ditanya pH, berarti kita menghitung pOH-nya dulu, baru dikembalikan ke pH-nya. Nah, begitu ya nak ya, coba kita lihat. Nah, ini untuk penyangga basa. Nah, ini lihat ya, kita menghitung pOH-nya dulu, baru menghitung pH-nya. Sekarang di sini Ibu sampaikan sambil ada di kelompoknya masing-masing. Nah, fungsi penyangga tadi bisa dalam darah, biar disangga. Kalau enggak kita lemes, apalagi masa pandemi. Donor darah, itu semuanya ada penyangga. Terus obat-obatan, penghilang nyeri, itu semuanya adalah penyangga. Apa lagi? Tetes mata. Tadi Adi pada di WA grup nanya, Bu, kalau betadin bagaimana? Iya, betadin kan termasuk dalam salah satu obat-obatan. Iya, Bu, betadin, Bu. Ini ya. Nah, jadi untuk mengerjakan LKPD kalian itu, nanti sudah Ibu kasih link YouTube-nya yang singkat sama
link YouTube-nya. Coba kita lihat link YouTube-nya ya. Nah, ini Bu stop share dulu. Oke. Oke, siapa yang mau baca nomor 1 biar kita sampaikan persepsinya? Silakan nomor 1-nya, tarik ke atas. Baca aja yang di-sharekan Ismi, siapa tahu sama dengan kelompoknya. Silakan. Siapa yang mulai duluan? Yang mana, Bu? Dari atas saja, nak, dari atas. Dari Pengumpulan datanya. Ya, siapa yang mau baca? Dari rumusan masalah. Dari rumusan masalah dari gambar isotonik tadi. Putri. Putri, silakan Putri. Kami, Bu. Oke, silakan. Oke, biar Ibu lihat ya. Mengapa tidak terjadi perubahan pH dari minuman isotonik setelah penambahan asam atau basa? Oh, itu rumusan masalah. Oke, good. Sudah sama semua ya. Oke, yang jawaban sementaranya apa? Siapa yang mau bacain? Kami, Bu. Aduh. Oke. Kami, Bu. Ya, silakan. Karena minuman isotonik adalah larutan penyangga, jadi bisa mempertahankan pH-nya. Jadi ketika ditambah air jeruk atau air kapur yang bertindak sebagai basa pH dari minuman isotonik tidak berubah. Oke, good. Lanjut. Ada soal hitungan ya di bawahnya ya. Siapa yang analisis datanya dulu sebelum hitung? Ayo. Siapa yang mau bacakan? Perbedaan di antara soal nomor 1 dan 2, soal nomor 1 menghitung pH campuran dan asam kuat dan basa lemah. Soal nomor 2 menghitung pH campuran dari basa lemah dan garam. Oke, good. Selanjutnya, yang menghitung pH, siapa yang mengambil kesimpulan? Di bawah nggak? Di bawah lagi nggak? Kesimpulan Ya. Yang ini. Nah, yang ini. Silakan, nak. Siapa ini? Siapa ini? Olip. Ayo silakan Olip. 1. Jika 100 ml larutan HCl 0,1 m dicampurkan dengan 50 ml larutan NH3 0,3 m, KB sama dengan 10 minus 5, maka pH larutan yang terjadi adalah langkah 1 menurunkan rumus. Tuliskan reaksi yang terjadi. Reaksi yang terjadi yaitu HCl ditambah NH3 menjadi NH4Cl. Penyangga basanya NH3 dikurang NH4Cl. Habis itu NH3 dikurang NH4+. Ini rumusnya ya. B-nya ya. B dari persamaan konstanta keseimbangan di atas. Bagaimana cara mendapatkan OH-? Untuk mendapatkan OH-, caranya yaitu KB dikali N dikali basa lemah atau N dikali AS konjugasi atau N garamnya. Oke, good. Maka berikutnya. Ini hitungannya tadi ya, hitungan yang dari pertama tadi ya, Khalifah ya. Pak Ibu lihat. Oke. Udah pas ini. Sudah sama semua ya. Oke, di bawahnya lagi ada siapa tadi yang ambil kesimpulan? Berapa tadi terakhir pH-nya dari penyangga basa ini tadi, Khalifah? pH-nya di bawah nak, di bawah. Berapa pH-nya? Sudah sama semua ini?
8 tambah log 5 ya. Iya, 8 tambah log 5, Bu. Iya, Bu. Soal di bawahnya penyangga basah. Ayo siapa? Fatur. Fatur ya. Fatur hadir ya. Itu cek. Tur. Ayo Tur. Ayo silakan Fatur. Fatur ini mana tuh ya? Oke. Ke toilet. Fatur yang anak olim kimia ya nak ya? Ya Bu. Iya, Bu. Ayo silakan Fatur keluarkan ide-idenya. Atau mau dibantu Adib? Udah Bu Fatur Bu. Anak olim. Anak olim. Tapi Fatur ke toilet nggak? Kayaknya wajahnya hitam-hitam nih. Mukanya Tur, muka gagah. Malu deh Bu, malu. Fatur. Nanti yang terakhir siapa? Yang terakhir paling bawah nanti kesimpulan dari LKPD Adib ya. Iya Bu, Adi Bu. Adib, Simpulan ya. Bu. Ini Eriko aja, Eriko. Yo Eriko nih. Biar nanti ya, sama dengan kelompok kami. Nanti si Ismi nggak yang narik-narik ke bawah. Pakai HP Ismi tadi kan. Ya silakan apa Eriko? Sebanyak 50 ml NH4OH 0,1 M dicampurkan dengan 100 ml larutan NH4Cl 0,5 M. Jawab langkah pertama yaitu menurunkan rumus, tulis reaksinya. Spesi komponen yang ada dalam reaksi tersebut adalah NH4,0H menjadi NH4Cl. Langkah 2 yaitu menghitung pH berdasarkan rumus yang telah diperoleh. Basa lemas sama dengan NH4OH, mol NH4OH, rumusnya M kali V sama dengan 0,1 kali 50 sama dengan 5 mol. Mol NH4Cl M kali V sama dengan 0,5 kali 100 dengan 50 mol. Oke, good. Lanjut. Akhir pH-nya. Tentukan pH dan pH campuran tersebut. pH-nya sama dengan min log OH min sama dengan min log 10 pangkat min 6 sama dengan 6. pH-nya sama dengan 8. Sesudah kurang 14 ya. Ya kan? Ya, 14 kurang 6 ya. Oke, good. Ya, kesimpulan di bawah tadi katanya Adib kesimpulan Ya, Bu. LKPD-nya. Silakan, Nak. Semuanya aja nggak apa-apa kesimpulan LKPD. Setelah menyelesaikan LKPD yang diberikan oleh guru dan mengerjakan soal-soal yang ada pada LKPD langkah demi langkah, apa yang dapat kalian simpulkan? Ya Bu, saya bacakan. Oke. Terdapat pengertian larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang mempertahankan nilai pH-nya baik setelah penambahan sedikit asam, sedikit basa, atau dengan pengenceran. Yang kedua, sifat larutan penyangga. Nah, karena larutan penyangga bersifat mempertahankan pH. Yang ketiga, rumus yang digunakan untuk menghitung pH larutan penyangga asam adalah pH sama dengan min log H+. Yang terakhir, rumus yang digunakan untuk menghitung pH larutan penyangga basa adalah pH sama dengan min log OH min. Itu Bu, kesimpulannya Bu. Oke, terima kasih. Kelompok 1 dan 2 sudah sama semua ya Nak ya. Terima kasih jawabannya. Tadi karena yang masuk GCR masih 3, silakan menyusul yang lainnya. Oke, terima kasih untuk Ismi dulu. Boleh stop share Nak. Oke, ini siapa yang mau nyoba ini nomor 1 nih? Karena udah ibu pindahkan ke GCR nih, jawaban ibu nih benar nggak kira-kira dengan jawaban kalian? Riris, oh, Riris ada Nak? Silakan nomor 1. Atau Sespia aja, Sespia nomor 1. Kami Bu. Ya, untuk soal evaluasi kita ya silakan. Jika 100 ml larutan HCl 0,1 M dicampurkan dengan 50 ml larutan NH3 0,3 M, maka pH larutan yang terjadi adalah E 8 plus log 5.
Oke, good. Terima kasih. Nomor 2, silakan. Ibu. Oke, silakan. Oke, terima kasih untuk aktifnya. Nomor 2. 2. Suatu larutan mengandung 0,1 mol asam asetat, Ka sama dengan 10 menjadi 5, dan 0,01 mol natrium asetat mempunyai pH sebesar C5. Oke, sama ya. Yang merasa benar berarti sudah benar jawabannya. Yang nomor 3. Silakan, Nak. Oke, silakan. Siapa tadi? P. Silakan. Oh, oke. Putri. Oh, Putri, silakan. 3. Untuk membuat larutan penyangga dengan pH sama dengan 9, maka ke dalam 40 ml larutan NH3 0,5 m harus ditambahkan larutan HCl 0,2 m sebanyak E50 ml. Oke, ini cuma berapa soal Ibu kasih tadi di Google Form-nya 5 ya. Coba nomor 4, siapa nomor 4? Kami, Bu. Oke. Nomor 4, bila larutan CH3COOH Ka sama dengan 10 min 5 dan CH3COONa dengan konsentrasi yang sama dicampur untuk membentuk larutan penyangga dengan pH sama dengan 6 min log 5, maka perbandingan volume yang harus dicampurkan adalah B1:2. Oke, terima kasih. Nomor 5? Kami, Bu. Oke, silakan. Siapa tadi? Kami, Bu. Riris, Bu. Oh, Riris, silakan. Apa, Riris? Nomor 5, salah satu contoh larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran B, H2CO3 dan NH2HCO3. Oke, ini untuk mengingat kalian ya, biar makin paham tentang larutan penyangga. Larutan penyangga itu kan campuran asam lemah. Nah, kalau ingat penjelasan Ibu, kalau HNO3 itu kan asam kuat, pasangannya HNO2 asam lemah. Jadi kalau HNO3 nanti lepas satu H-nya, HNO3 dengan NO3- berarti itu pasangan asam ini HNO3 nggak akan bisa lepas, tidak akan jadi penyangga asam. Kenapa? Karena NO3 asam lemah, asam kuat. Nah, terus H2CO3 itu asam lemah. Nah, lihat pasangannya NH3COO3, ini berarti garamnya. Kalau H2CO3 dengan CO3-2- berarti dengan basa konjugasinya. Karena kalau asam lepas satu jadi basa konjugasinya. Nah, nomor yang C, NaOH. Na dari golongan 1. Semua golongan 1 itu dari atas ke bawah, mulai dari natrium, kalium, rubidium, kasih OH di belakangnya, jadi basa kuat. Jadi C bukan penyangga asam atau penyangga basa. Kalau NaCl itu garam ya, Nak, tidak ada OH dan H di dalam. Na ini kasih OH di belakang, jadi basa. Cl kasih H di depan, jadi asam. Jadi ada cara cepatnya, jadi belajar kimia nggak bingung. Oke, kalau NH4OH ada OH di belakangnya, jadi basa. Basa apa? Basa lemah. Digabungkan dengan HCl, HCl kan asam kuat, berarti ini bukan penyangga basa. Nah, CH3COH walaupun ada OH di belakang, ini pembeda. Ini CH3COH ini asam ya, asam lemah. NaOH tadi basa kuat. Ya, Nak ya? Paham ya? Bu. Paham, Bu. Iya, Bu, paham. Kalau Ibu kasih contoh satu lagi sebelum Ibu stop share. Kalau HNO2 tadi asam lemah. Lepaskan satu H-nya jadi NO2-. Kenapa NO2-? Karena H kan hanya satu. Kalau H2CO3 jadi CO3-2- karena ininya 2. Berarti HNO2 dengan NO2- adalah pasangan penyangga asam. Kenapa? Ada asam lemah dengan basa konjugasinya. Tapi kalau basa lemah seperti NH4OH, lepas OH-nya. Jadi NH4OH dengan NH4+, karena OH- berarti
penyangga basa. Kenapa? Ada campuran antara basa lemah dengan asam konjugasinya. Jadi kalau asam pasangannya basa konjugasi, kalau basa pasangannya asam konjugasi. Jadi dia muter-muter di situ kimianya biar kalian nggak bingung. Jadi kalau kita bahas penyangga itu berhubungan dengan asam dan basa. Tidak mungkin dia berhubungan dengan hidrokarbon, jauh. Karena kan ini materi terakhir, berarti dia sekawan, sokem, saudara kembar. Asam basa, garam, penyangga itu sekawan. Oke nak ya, paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ini Bu stop share dulu. Karena ini materi terakhir sering Ibu ulang-ulang. Mudah-mudahan sedikit, walaupun sedikit ada yang menyangkut. Karena kan nggak jauh-jauh berhubungan tadi dengan PMP, gitu ya. Makasih ya. Oke, sudah Ibu stop share semua. Sekarang Eriko, silakan ambil kesimpulannya nak, mewakilin teman-temannya. Apa yang kita pelajarin hari ini? Kesimpulan untuk hari ini adalah larutan penyangga adalah larutan yang mempertahankan pH dengan baik setelah penambahan sedikit asam dan sedikit basa. Yaitu sifat larutan penyangga adalah bersifat mempertahankan pH. Udah gitu aja, Bu. Jadi kita menghitung pH-nya juga ya? Sekalian? Iya, Bu. Menghitung pH, Bu. pH sekalian. Nah, sebelum Ibu merefleksi, menguatkan, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu. Oke, terima Udah kasih paham, ya. Bu. Sudah Alhamdulillah. paham. Safa, Ismi, Diajeng, Sespia, Adib, Asmerelin, Holipa, Eriko, Fatur, Andini, Putri, Riris, Dwi. Sudah paham semua ya? Sudah on cam juga. Ya, Bu. Nah, Ibu Paham, Bu. refleksikan. Nah, jadi hari ini kita materi terakhir penyangga asam. Karena penyangga asam itu berdekatan dengan asam basa. Jadi Ibu harap tidak salah mengerjakan soalnya. Kalau soalnya asam basa berarti dikerjakan dengan cara asam basa. Kalau soalnya penyangga dikerjakan dengan cara penyangga. Walaupun komponen di dalam penyangga itu ada asam dan basa. Jadi larutan penyangga itu gak jauh dari tubuh kita sendiri. Jadi larutan penyangga itu larutan yang tugasnya atau fungsinya atau pengertiannya nanti mempertahankan pH. Baik dengan penyangga sedikit penambahan asam, sedikit penambahan basa, sedikit ya, nggak banyak-banyak. Berubah pun nanti pH-nya sekitar 0,1 paling banyak. Atau dengan pengenceran dengan air. Nah, terus pH ini kenapa dia ada dua ya? Karena komponen di dalamnya ada asam dan basa. Jadi komponen penyangga itu ada komponen asam sama komponen basa. Mengacu pada asam basa berarti dia berhubungan dengan materi asam basa dekat sekali dengan materi Bronsted Lowry. Karena penyangga itu ada dua, penyangga asam dan basa. Sehingga kita nanti bisanya menghitung pH-nya dua, menghitung pH asam dan menghitung pH basa. Nah, paling dekat di kehidupan sehari-hari itu obat-obatan, betadine, dan kita tadi ya. Nah, terus yang kita lihat itu menghitung molnya, ingat. Kalau asam basa kita menghitung molaritas, kalau penyangga menghitung molnya. Berarti konsentrasi itu konsentrasi mol. Kalau garam konsentrasi molaritas. Tapi ingat ya, valensinya tetap itu. Kalau H2 berarti valensinya 2. Begitu seterusnya. Paling banyak nanti valensinya 3 karena kita punya H3PO4 untuk asam lemah. H3PO4, H3PO3 itu sama-sama asam lemah. Kan ya, Nak? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai menghitung asam dan basa, tapi menghitung dengan penambahan menghitungnya ketika terjadi penambahan sedikit asam ataupun basa. Kalau ini tadi kan kita hanya menghitung penyangga asam dan basanya kok. Enak ya? Nggak ada lagi yang mau ditanya ya? Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Sebelum Ibu tutup kelasnya, silakan ini Adib, tugas-tugasnya Ibu tunggu di GCR ya, Nak. Adib silakan tutup kelasnya dengan doanya, Nak.
Baik teman-teman, itu mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin Allah. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk waktunya. Tetap jaga kesehatannya, jaga jarak, kasus tidak menurun-menurun. Jaga jarak, rajin-rajin mencuci tangan, jaga imunnya. Ini masih kalau nggak ada pelajaran lagi, silakan berjemur. Ya, Ibu tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.